Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Febrianto, kelas 11 MIPA 1, sekolah SMA Negeri 1 Tarakan. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem respirasi manusia. Pengertian respirasi. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Semua jenis jasad renik melakukan respirasi. Dalam pengertian kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Namun, istilah respirasi mencakup proses-proses yang juga tidak tercakup pada istilah pernapasan. Respirasi terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari individu hingga satuan terkecil sel. Apabila pernapasan biasanya diasosiasikan dengan penggunaan oksigen sebagai senyawa pemecah, respirasi tidak melulu melibatkan oksigen. Mekanisme respirasi manusia: menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya. Sederhananya, begitulah kira-kira mekanisme pernapasan. Nyatanya, bernapas yang disebut juga dengan istilah respirasi memiliki proses yang panjang. Ketika kita menarik napas, oksigen masuk ke dalam rongga hidung, lalu dibawa ke paru-paru melalui tenggorokan. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup kemudian dibawa oleh darah ke jantung dan seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung ketika kita menghembuskan napas. Ada dua mekanisme respirasi, yaitu satu, inspirasi. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Yang kedua, ekspirasi. Kebalikannya, mekanisme pernapasan ekspirasi atau yang disebut juga dengan ekshalasi melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Dalam satu kali pernapasan, kita melakukan satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Contoh mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Penyakit sistem respirasi. 1. Flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua, faringitis. Keluhan utama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Faringitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa kasus faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Yang ketiga, laringitis. Laringitis adalah gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Peradangan yang terjadi biasanya disebabkan oleh penggunaan pita suara berlebihan, iritasi, atau infeksi pada laring.
Suara serak atau parau bahkan hilang sama sekali adalah gejala umum yang muncul jika seorang mengalami laringitis. Contoh penyakit sistem respirasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.